Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Teman-teman, pada bagian pertama, kita telah menyampaikan pandangan Profesor Dr. Sutan Remi Sahdeni, Sarjana Hukum, tentang penggunaan istilah malapraktek yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter. Pada bagian ini, kita akan menyampaikan pandangan dari Dr. Nasser. Sebagaimana kita ketahui, Dr. M. Nasser, spesialis dermatologi, Doctor of Law, adalah seorang pakar terkemuka dalam bidang hukum kesehatan di Indonesia. Beliau menempuh pendidikan doktoral khusus di bidang hukum kesehatan di School of Law, Loyola University, Chicago, Amerika Serikat, dengan bimbingan Profesor John D. Blum. Pak Nasser pernah menjabat sebagai Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas RI sepanjang kurun waktu 2012 sampai 2016. Saat ini, beliau di samping sebagai dosen pengampu mata kuliah hukum kesehatan atau Hukumedik, beliau juga adalah penanggung jawab program studi Magister Hukum Kesehatan di Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta, sekaligus juga sebagai Governor of Board di World Association for Medical Law atau WAML, dan sebagai Program Chair dari World Congress for Medical Law atau Kongres Hukum Kesehatan Dunia ke-28 yang baru saja diselenggarakan di Kota Batam, Kepulauan Riau pada tanggal 21 sampai 23 Juli 2024. Dalam kuliah hukum pelayanan kesehatan dan hukum administrasi kesehatan rumah sakit di Sekolah Tinggi Hukum Militer Program Studi Magister Hukum Kesehatan pada tanggal 24 sampai 25 November 2023, Pak Nasser menyampaikan pandangannya soal malapraktek ini, yang dalam beberapa hal bertolak belakang dengan pandangan Prof. Remi. Kita akan mengupas pandangan Pak Nasser dengan beberapa tambahan uraian dari saya untuk memperjelas apa yang beliau sampaikan. Pada dasarnya, Pak Nasser menolak penggunaan kata malapraktik ini di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, penggunaan istilah malapraktik yang sering digunakan di kalangan masyarakat itu cenderung mendiskreditkan para dokter ataupun tenaga kesehatan yang telah berupaya maksimal dalam melakukan pengobatan atau penyembuhan yang hasilnya tidak seperti yang diharapkan oleh para pasien dan keluarganya. Ada beberapa alasan yang dikemukakan Pak Nasser terkait dengan hal ini. Pertama, menurut Pak Nasser, istilah malapraktik adalah istilah yang digunakan dalam keputusan hakim di dalam suatu sidang pengadilan yang tidak bisa digunakan secara semena-mena di tengah-tengah masyarakat, entah itu dalam percakapan di kalangan masyarakat maupun di kalangan kaum intelektual. Saya mencoba memahami pandangan Pak Nasser ini lewat perspektif hubungan hukum antara dokter dan pasien. Sebagaimana kita ketahui, bahwa hubungan hukum antara dokter dan pasien itu adalah suatu hubungan perjanjian, kesepakatan, yang kemudian melahirkan suatu perikatan. Hal ini ditegaskan di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Pada pasal 280 disebutkan bahwa praktik tenaga medis dan tenaga kesehatan
diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara tenaga medis atau tenaga kesehatan berdasarkan prinsip kesetaraan dan transparansi pada ayat 4. Kesepakatan dan perjanjian yang melahirkan perikatan ini lazim disebut-sebut dengan kontrak terapeutik. Di dalam kontrak terapeutik, tujuan perikatan antara dokter dan pasien itu bukanlah hasil dari perjanjian atau resultat verbum tenens, namun merupakan usaha atau upaya terbaik yang dilakukan oleh dokter dalam mengobati pasiennya atau yang lazim disebut dengan inspanning verbum tenens. Hal ini ditegaskan juga pada pasal 280 ayat 1 masih dari Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang berbunyi, dalam menjalankan praktik, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien harus melakukan upaya terbaik. Kemudian dilanjutkan pada ayat 2, upaya terbaik tersebut tidak menjamin keberhasilan pelayanan kesehatan yang diberikan. Ini berarti, jika dalam upaya pengobatan, pasien tidak dapat disembuhkan, bahkan mungkin mengalami cedera ataupun kematian, dokter tidak dapat serta-merta divonis telah melakukan kesalahan yang kemudian didiskreditkan dengan tuduhan malapraktik. Nah, dalam konteks ini, untuk memastikan apakah seorang dokter itu bersalah atau tidak ketika melakukan pelayanan kesehatan, harus dilakukan suatu pemeriksaan yang cermat, akurat, mendalam, dan menyeluruh terhadap tahapan tindakan yang dilakukannya dalam upaya menyembuhkan pasiennya. Pemeriksaan yang cermat, akurat, mendalam, dan menyeluruh itu dilakukan dalam suatu proses penyelidikan ataupun penyidikan dan persidangan hukum dengan menghadirkan para pakar dan para ahli di bidang medis, hukum, dan hukum kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada persidangan tersebut, hakim akan memvonis atau memutuskan apakah dokter yang bersangkutan telah melakukan kelalaian atas tindakan yang disebut dengan malapraktik atau tidak. Dengan perkataan lain, istilah malapraktik itu sejatinya hanya digunakan di dalam keputusan hakim dan tidak tepat dilontarkan oleh masyarakat banyak dan kebanyakan masyarakat untuk memvonis bahwa telah terjadi suatu perbuatan malapraktik yang dilakukan oleh dokter, sekalipun itu hanya berupa tuduhan ataupun dugaan-dugaan saja. Mengutip Pak Nasir, penggunaan istilah malapraktik ini telah digunakan oleh para hakim dalam memutuskan banyak kasus, seperti kasus Dr. Setianingrum di Pati, Jawa Tengah pada tahun 1979 dan kasus Dr. Dewa Ayu Sasiari Prawani atau biasa disebut dengan Dr. Ayu dan kawan-kawan di Manado pada tahun 2012. Pada tingkat kasasi, Dr. Setianingrum dinyatakan bebas dari tuduhan malapraktek oleh Mahkamah Agung setelah diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Pati yang dikukuhkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang pada tahun 1981. Dalam hal ini, Mahkamah Agung telah menggunakan pengertian malapraktek seperti yang dipahami sebagai berikut. Seorang dokter dinyatakan melakukan malpraktek jika ia tidak bertindak sesuai dengan standar profesi yang berlaku untuknya. Dalam penelusuran saya, beberapa bunyi pertimbangan atau amar putusan pengadilan terkait dengan kasus-kasus malpraktek yang telah diputuskan diantaranya ialah: pertama, pada putusan nomor 1880 tahun 2016 pada kasus luka bakar di RSUD Belu disebutkan bahwa para tergugat
tidak melakukan malpraktek kedokteran dalam melakukan penanganan medis terhadap pasien. Kemudian, putusan nomor 352 tahun 2010 pada kasus operasi katarak di Palembang juga disebutkan penggugat tidak dapat menuntut dokter tersebut yang diduga melakukan malpraktek atau medical malpractice atau kelalaian medis atau medical negligence sebagai tindakan melawan hukum atau onrechtmatig daad. Kemudian yang ketiga, walaupun istilah malpraktek ini sudah lazim digunakan sejak lama, namun istilah ini tidak kita temukan di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan di dalam peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes sekalipun. Demikian tutur Pak Nasir. Profesor Remi sendiri mengakui akan hal ini dengan mengatakan, istilah malapraktik dalam bidang kesehatan tidak dijumpai dalam undang-undang dan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Istilah malapraktik bukan merupakan istilah resmi. Artinya, istilah tersebut tidak digunakan oleh undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Alasan Prof. Remi untuk menggunakan istilah ini adalah karena istilah ini sudah lama digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia dan juga telah digunakan secara luas di dunia internasional, serta untuk mengisi kebutuhan akan peristilahan dalam ilmu hukum di Indonesia dalam hal peristilahan yang dimaksud belum ada. Yang keempat, Pak Nasir mengatakan bahwa istilah malapraktik dengan berbagai aspek dan pengertiannya ini digunakan di negara-negara yang menganut sistem common law, sementara negara kita menganut sistem civil law. Pada negara-negara yang menganut sistem common law, di dalam tort law, istilah malapraktik ini dinisbahkan kepada kelalaian dokter atau tenaga kesehatan ketika mereka melakukan tindakan medis terhadap pasiennya. Dokter ataupun tenaga kesehatan baru bisa dituntut secara pidana jika ditemukan adanya unsur kesengajaan di dalamnya. Pak Nasir secara tegas mengatakan bahwa jika ditemukan adanya unsur kesengajaan di dalam pelayanan kesehatan atau tindakan medik yang dilakukan dokter yang kemudian menyebabkan pasien mengalami cedera ataupun kematian, maka hal ini tidak lagi menjadi ranah dari pidana medik, namun digeser ke dalam pidana umum. Yang kelima, alih-alih menggunakan istilah malapraktik yang masih dipersoalkan itu, Pak Nasir menyarankan untuk menggunakan istilah kelalaian yang dalam konteks ini disebut dengan kelalaian medik. Istilah ini lebih tepat digunakan ketimbang istilah malapraktik dan dinilai dapat meminimalisir konotasi negatif di tengah-tengah masyarakat. Istilah kelalaian ini pun sebetulnya dapat kita temukan di dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pada pasal 193 yang menyebutkan rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia kesehatan di antaranya ialah tenaga medis seperti dokter, dokter gigi, baik spesialis maupun subspesialisnya, serta tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, apoteker, dan lain-lain yang bisa kita baca pada pasal 197 sampai 199 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 juga menggunakan istilah kealpaan sebagaimana tercantum di dalam pasal 440. Pengenaan tuduhan malapraktik kepada dokter yang berulang kali dimunculkan dan diviralkan di masyarakat kita selama ini membuat posisi dokter dan tenaga kesehatan semakin terpojok
karena telah di-framing sedemikian rupa sehingga diyakini telah melakukan pelanggaran pidana dan karena itu harus dihukum seberat-beratnya. Implikasi yang lebih berat adalah kehormatan dan kepercayaan atau trust masyarakat terhadap profesi dokter menjadi semakin terdegradasi. Kesimpulan, dari uraian panjang lebar di atas, baik pada bagian pertama maupun bagian kedua dalam video ini, kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Prof. Remy menyatakan bahwa malapraktek medik dapat dilakukan oleh tenaga medis atau dokter tidak saja dengan kelalaian, tidak saja diakibatkan oleh kelalaian, tetapi juga dilakukan secara sengaja. Sementara Pak Nasir secara tegas mengatakan bahwa malapraktek medik itu mengandung unsur kelalaian dan bukan unsur kesengajaan. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan, maka tindakan tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai tindak pidana medik, tetapi digeser ke dalam tindak pidana umum. Yang ketiga, walaupun istilah malapraktik di negara-negara common law sama pengertiannya dengan istilah malapraktik di Indonesia, yakni suatu tindakan kelalaian atau negligence, namun unsur kelalaian merupakan salah satu unsur kesalahan atau mens rea di dalam hukum pidana di Indonesia. Sedangkan di negara-negara common law, unsur kelalaian termasuk ke dalam tort atau perbuatan melawan atau melanggar hukum yang termasuk ke dalam civil law atau civil code dan bukan criminal act atau tindak pidana kejahatan. 4. Prof. Remy mengakui bahwa istilah malapraktek digunakan di dalam negara-negara yang menganut sistem common law. Namun, beliau tidak keberatan istilah ini digunakan di Indonesia yang menganut sistem civil law dalam konteks tindak pidana. Dengan perkataan lain, Prof. Remy menggunakan terminologi malapraktek untuk menyatakan bahwa kelalaian dan juga kesengajaan dokter itu merupakan tindak pidana kejahatan, walaupun terminologi ini di negara asalnya atau common law termasuk ke dalam ranah hukum perdata sebagai PMH atau perbuatan melawan atau melanggar hukum. Yang kelima, Pak Nasir menolak penggunaan kata malapraktik di ruang publik atau masyarakat karena istilah ini siogianya dipakai sebagai keputusan hakim di dalam sidang peradilan dan istilah tersebut bukan bagian dari sistem civil law yang dianut negara kita. Keenam, sebagai pengganti istilah malapraktik, Pak Nasir menyarankan menggunakan istilah kelalaian medis yang sebetulnya termaktub di dalam aturan perundang-undangan serta yang pernah digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai penerjemahan dari kata medical negligence di dalam salah satu putusannya. Yang ketujuh, yang terakhir, menurut Pak Nasir, penggunaan terminologi malapraktik baik di masyarakat maupun di kalangan kaum intelektual semestinya memang dihindari, karena istilah ini berkonotasi negatif dan cenderung mendiskreditkan profesi dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia. Salam sehat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.